Kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada akhirnya si hamba ini Bernardo Manjo Mas Chris Hakim akan mempertahankan tesisnya. Tentu yang sudah dia kerjakan, yang menurut dia mungkin sudah maksimal. Dan kami para pengaji telah hadir sebelum Batara pada dalam Tuhan berikan hikmat kepadanya, kepintaran dalam merespon pertanyaan masukan dari para pengaji. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Ya, mari Om, sini. Oke, baik, selamat siang ya pada Fernando. Marga apa nih? Oh, ini apa marga di sini ya? Baik, sudah siap untuk mempertahankan tesisnya? Baiklah. Kita kasih waktu kira-kira 7-10 menit ya menjelaskan intisari dari tesismu ini mulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih buat di sini saya menulis tentang liturgi Gereja Kristen Protestan Indonesia, di mana saya ambil dari kajian historis dengan tema suatu kajian historis terhadap liturgi Gereja Kristen Protestan Indonesia dalam pertumbuhan iman jemaat di wilayah 3 Simalungun. Namun Pak, karena terlalu luas daerah Simalungun, saya mengambil 2 resort yang menjadi objek pemikir saya, di mana resort Atuduan dan resort Perdomuan Dauli yang itu berada di Raya dan satu lagi di Tanah Jawa. Jadi di sini saya melihat latar belakang mengapa saya mengambil tentang liturgi, karena pada saat ini perkembangan liturgi yang terjadi khususnya kita di Sumatera Utara memang akibat adanya perjalanan gereja dan kemudian perubahan pemahaman dan juga pelaksanaan liturgi sesuai dengan yang terjadi di zaman pada saat ini. Contohnya ketika menghadapi perkembangan gereja, ya terutama ini gereja persekutuan bisa dikatakan memiliki pengaruh akibat munculnya gereja-gereja karismatik yang lebih menarik dari sistem liturginya, Pak. Jadi di sini saya juga menyatakan bahwa dalam liturgi itu harus ada persekutuan yang esensial, yang sifatnya esensial, sehingga orang Kristen masuk dalam komunitas gereja dan bukan hanya sebagai masuk, tapi ada dampaknya terhadap bagaimana dia menguji Allah dan juga melaksanakan pujian itu di dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian bukan hanya kepada Allah, namun ada juga yang dia lakukan untuk sesamanya sebagai dampak positif dari perubahan. Jadi saya bisa kata simpulkan Pak, bahwa liturgi itu selain membuat kita memiliki iman, kita juga harus bisa memperbaharui atau merubah pola kehidupan kita terhadap sesama kita. Jadi di sini identifikasi masalah yang saya tuliskan, ibadah Kristen sejati adalah kegiatan puji-pujian dan penyembahan yang mengimplikasikan pengakuan penuh syukur atas kasih Allah yang merangkul manusia dan kebaikan kasihnya yang menembus manusia. Kemudian identifikasi masalahnya, ada tantangan bagi GKPI dalam beribadah pada mula berdiri GKPI. Kemudian ada tudingan bahwa GKPI mereka adalah komplotan ataupun kelompok dari PKI pada saat terbentuknya ataupun berdirinya GKPI. Dan yang ketiga, yang keempat, awal mula berdiri GKPI belumlah memiliki rumah ibadah yang memadai. Kemudian sebagian besar hanya darurat dan tidak ada tempat dan hanya meminjam tempat. Jadi batasan penulisan yang saya tampilkan sini Pak, saya hanya menulis ini dari sudut pandang historis liturgi dan penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan ibadah jemaat di
jemaat GKP di wilayah 3 dan melihat bagaimana dampak akibat liturgi yang ada di wilayah 3. Dan rumusan masalah saya juga mencoba bagaimana unsur-unsur liturgi kita ibadah di KPI, kemudian landasan teologi ibadah di KPI dan dampak liturgi terhadap pertumbuhan iman di GKPI wilayah 3. Di mana dampak ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan angket kepada 41 responden yang terdiri dari dua resop tadi, Pak, di mana metodenya 10% dari jumlah kakak dari kedua resop tersebut, Pak. Memang di sini saya tidak lampirkan, maaf Pak, saya tidak lampirkan, nanti saya akan lampirkan jumlah resop GKP Bandung, resop pertemuan itu ada sekitar 210 kakak. Kemudian resop tentuan ada sekitar 230 kakak. Yang dulunya 230 tapi sekarang sudah termekar menjadi 130, Pak. Jadi hipotesa saya di sini penulis mencoba mengajukan hipotesa bahwa jika liturgi dilaksanakan baik, maka akan meningkat pertumbuhan iman jemaat di KPI wilayah 3. Dan untuk menjawab hipotesa, angket yang saya sebarkan, dan di sini dalam hasil penelitian saya bahwasanya respon dari jemaat yang saya minta data lebih mengarah kepada baik untuk perubahan sikap ataupun pertumbuhan iman di dalam kehidupan bergereja dan juga kehidupan bermasyarakat. Dan di sini temuan penelitian yang saya dapatkan, Pak, ada 3 dalam upaya pemahaman jemaat mengenai eksistensi liturgi KPI. Maka 41 responden menyatakan 41,7% sangat setuju, 45,21% untuk jawaban setuju, kurang setuju 11,21%, tidak setuju 1,9%. Dan kemudian untuk pertanyaan variabel kedua, di mana variabel kedua penulis meneliti tentang kualitas hidup rohani. Kualitas hidup rohani jemaat. Dari hasil penelitian tersebut saya melihat sangat baik. Di sini saya salah tulis, Pak, maaf Pak, aturannya selalu menjadi sebenarnya sangat baik itu 44,91%, baik 43,29%, kan tidak kadang-kadang atau sekali-sekali 9,31%, jarang 1,82% dan tidak pernah 0,42%. Ini menunjukkan bahwasanya kualitas hidup beriman jemaat di GKPI wilayah 3 yang terdiri dari 2 resort tadi dalam posisi baik. Saya mengatakan dari yang baiknya, saya tidak berani untuk mengatakan sangat baik, tapi saya coba untuk mengatakan baik. Dan yang penemuan ketiga, setelah meneliti pemahaman jemaat tentang liturgi dan meneliti tentang kehidupan beriman, maka penulis mencoba meneliti dampak liturgi. Dan di sini dampak dari liturgi terhadap kehidupan rohani jemaat diklasifikasikan sangat baik 20%, rajin 60%, kadang-kadang 16,28%, jarang 5,12%, dan tidak pernah 0,24%. Dan pembuktian hipotesa ada 3, Pak. Yang pertama tentang pemahaman GKPI wilayah 3 tentang liturgi adalah baik. Kemudian pemahaman jemaat pertumbuhan iman jemaat di GKPI wilayah 3 diklasifikasikan dengan kata baik. Itu ketiga tentang pengaruh liturgi GKP terhadap pertumbuhan iman jemaat dapat dikategorikan dengan baik. Jadi dari apa yang hipotesa saya dan juga hasil penelitian saya melalui angket, bahwasanya terbukti pertumbuhan iman di GKPI
wilayah 3 khususnya GKP Resort Tujuan dan juga Resort Tujuan Zauli terbukti baik untuk pertumbuhan iman dampak dari liturgi yang ada di GKPI. Jadi sekian Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih kepada si Bernardo sesuai dengan daftar penguji di sini. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Indri Karijan, 30 pertama. Silakan Pak, 30 pertama dari 30. Baik. Maksimal. Oh, maksimal. Kalau minimal beda. Baik, terima kasih buat Bapak Dirpas sekaligus moderator. Terima kasih juga buat pembimbing 1, 2 dan penguji 2 dan 3 yang hadir di sini, dan selamat ya buat pemerintah. Saya sudah lihat hasil penelitiannya, sekian persennya. Saya tidak usah sebut lah kan, Fernando bisa nampak ya. Kalau bisa diturunkan lagi ya. Iya, kalimat-kalimatnya diperbaiki. Masih bisa diturunkan. Ya. Kalau pasca sarjana YKN 20% malah mungkin. Jadi kita termasuk lapang juga di sini ya, bisa 35%, termasuk tidak begitu sulit untuk menyelesaikan karirnya kita. Walaupun hanya bisa juga dengan ganti-ganti kalimat, bisa lah seperti itu. Kita 35 ya. Baik Fernando, saya lihat di sini Fernando, setelah saya ucapkan selamat tadi, saya lihat sebelum ke judulnya, abstraknya, saya lihat ada yang kurang. Apa kira-kira menurut Pak Pendeta dalam abstrak? Apa kira-kira yang kurang? Ada Pendeta ingat? Apa kira-kira? Kata kunci. Iya kan? Atau ini kerjaan terakhir ini, nggak sempat dipikirkan, buru-buru mungkin ya. Kata kuncinya tertinggal. Apa kira-kira kata kuncinya menurut Pak Pendeta? Kata kuncinya. Kalau menurut saya Pak, kata kuncinya Pak, Iya. tentang pertumbuhan iman Pak. Liturgi, ya. Liturgi. Lalu Pertumbuhan iman Pak. pertumbuhan. Pertumbuhan iman dan juga pengaplikasiannya Pak. Oh, apa kira-kira itu pertumbuhan? Akibat dampak dari kita memahami liturgi sebagai penyembahan sehingga terjadi perbuatan yang baik Pak terhadap lingkungan gereja dan juga lingkungan masyarakat Pak. Nah, itu menurut Pendeta. Iya Pak. Ya, itulah nanti ditambah ya kata kuncinya. Tapi dia berbentuk kata. Ya. Iya Pak. Kalau kesalahan pengetikan nggak banyak yang saya perhatikan. Hanya beberapa yang saya dapat ya, yang saya sebutkan. Kalau yang nggak saya nampak nggak mungkin saya sebutkan. Beberapa kalimat yang salah pengetikan ya, Pak Pendeta. Bagaimana kira-kira Pak Pendeta menyelesaikan tulisan ini? Apakah menikmati pekerjaan penelitian dan penulisan tesis ini, atau agak kalang kabut atau buru-buru? Bagaimana yang Pendeta rasakan sebelum saya mulai ke judul? Terima kasih Pak. Sebenarnya saya juga di bulan 8 udah kalang kabut Pak. Keluar SK saya dari tanda jawab pindah ke bacaan Pak. Sementara saya juga sudah bermohon kepada pimpinan kami Bapak Bishop Laulu untuk memending supaya tidak bisa. Jadi saya kalang kabut juga sih Pak. Bolak-balik Medan Siantar, Medan ke Raya, dari Kutacane ke Raya. Jadi Bisa
bisa saya mengerti. Jadi begini ya Pak Pendeta, saya minta tanggapannya. Pak Pendeta pasti ingat apa yang kita pelajari di semester awal tentang penulisan sejarah. Pasti ingat kan? Apa aja poin-poinnya yang penting. Nah, karena saya lihat di sini dalam subjudul suatu kajian historis ada, benar ini tulisan Pak Pendeta historis ini. Berarti ini sejarah. Dalam artian di sini sejarah gereja GKPI di bidang liturgi, sejarah liturgi. Nah, kalau begitu bisa Pak Pendeta tunjukkan bagaimana periodisasi sejarah liturgi di GKPI, mau wilayah berapa pun itu, bisa ditunjukkan kepada saya periodisasi sejarahnya, apa saja yang terjadi. Saya tidak tanya pemulai Martin Luther. Iya. PLPB ada di sini, PLPB tentang liturgi. Saya tidak tanya sampai ke Martin Luther karena saya tidak lihat Martin Luthernya. Iya. Karena ini sejarah. Martin Luther kan berbicara juga soal liturgi. Ada bisa Pak Pendeta tunjukkan periodisasinya? Silakan. Terima kasih Pak untuk periodisasinya. Memang pada awalnya dari tahun 1964 GKPI masih mengadopsi murni Pak liturgi dari HKBP Pak. Dan dari 2010 sampai 2012 itu terjadi atau perubahan dari liturgi yang ada di GKPI Pak. Ada di sini dituliskan periodisasinya. Itulah Pak kendala saya Pak. Jadi saya masuk lagi perbaikan. Darahnya memang saya lagi minta tolong dari pihak kantor sosial untuk bisa saya lihat Pak. Begitu ya. Iya Pak. Iya Pak. Karena Martin Luther tidak ada saya lihat di sini. Biasa kan Pak Pendeta dulu satu di mana? Di STT Metodis Pak. Oh bukan Abdi Sabda atau STT KBD. Oh iya. Siapa dosen sejarahnya dulu? Pak Segar Semalam Pak. Pak Segar Semalam Senja. Tapi kan pendeta pasti ingat lah yang kita kerjakan di awal-awal semester, pasti ingat. Makanya itu saya dari awal saya bolak-balik baca dan ini maaf ya Pak Pendeta, namanya pun ujian dan kita kan harus diskusi. Ini jurusan sejarah gereja atau liturgi dalam hati saya? Kalau seandainya ini sejarah gereja, saya tidak nampak tokoh-tokoh. Siapa tokoh-tokoh dalam sejarah yang membuat tata ibadah itu liturgi itu? Lalu seandainya ini langsung ke wilayah 3, periodisasi di wilayah 3 itu bagaimana perkembangan liturgi GKPI? Itu yang saya cari-cari dari kemarin. Jadi dugaan saya tadi itu kelelahan atau buru-buru jadi ke sana. Bolak-balik ini Pak Pendeta, berhari-hari saya bolak-balik. Ini enggak sejarah gitu. Tapi saya kan bisa juga kurang melihat secara mendetail tata ibadah ini atau rumusan-rumusan Kalsedon ini dan lain-lain ini yang pendeta maksudkan itu. Nah, dalam hal pertumbuhan iman jemaat, apa kira-kira yang pendeta dapatkan dari penelitian ini? Seandainya lah itu benar liturgi yang menumbuhkan iman jemaat, kan tadi benar hasil penelitian. Apa itu? Terima kasih Pak. Iya. Ada dua yang saya sangat dapat lihat dari hasil riset saya Pak. Yang pertama dari pertumbuhan iman, bahwasanya mereka dalam menyembah kepada Allah bukan hanya sekadar di ruangan gereja, tapi juga membawa keluarganya dalam persekutuan di dalam gereja, di dalam rumah. Dan yang dampak yang berikutnya, ini dampak negatifnya saya lihat Pak, bahwasanya
masih ada juga yang masih percaya kepada agama nenek moyang kita dahulu, Pak. Walaupun hanya sekitar 3-4 orang, Pak. Jadi yang saya lihat itu ada banyak bahwasanya yang baiknya mereka tetap membawakan sebagai kehidupan tentang kehidupan. Jadi liturgi yang pendeta maksudkan di sini kan kalau di bab 2 yang saya lihat ya dari kerangkanya, liturgi menurut para ahli, liturgi menurut Alkitab, lalu sejarah perkembangan liturgi sebagai ibadah, lalu struktur perayaan liturgi, lalu unsur-unsur liturgi, banyak unsurnya, lalu sejarah GKPI. Nah, pertanyaan saya, sejarah liturgi yang menumbuhkan iman jemaat itu di mana? Ada. Sejarah liturgi GKPI yang menumbuhkan iman jemaat ada di sini. Kalau bisa pendeta tunjukkan, saya belum nampak. Misalnya ini di wilayah 3 tahun sekian sampai tahun sekian begini liturginya, begini pertumbuhan imannya, tahun sekian sampai sekian di wilayah 3 begini liturginya, berubah lagi pertumbuhan imannya. Ada kira-kira atau saya salah tangkap judul itu? Bagaimana menurut pendeta? Kalau sejarahnya, Pak, memang tidak saya lampirkan, Pak, karena data dari kantor juga saya punya, Pak, mengenai pertanyaan Bapak tadi tentang sejarah di GKPI, Pak. Jadi mulai dari awal memang mereka GKPI khususnya yang dari pertemuan sama tujuan masih mengadopsi liturgi yang lama, Pak, diambil dari AKBI, Pak. Inilah saya tuliskan unsur-unsur tadi, Pak. Oh, diambil dari AKBI? Iya, masih itu, Pak. Jadi hanya itu ya. Lalu sejarah pertumbuhan imannya ada? Iya, tahun sekian sampai sekian begini. Karena sejarah itu berbeda kan, pelajaran kita kan dia fakta-faktanya nampak antara periode itu. Iya, atau memang nggak ada bahannya? Kalau itulah Pak kelemahan kami bagi KPI, data-data tentang statistik pertumbuhan jemaat belum nampak, Pak. Wilayah 3? Wilayah 3, Pak. Baru periode ini lah, Pak, periode bisa kita sekarang ini, Pak, yang mulai mendorong untuk statistik yang keluar jemaat. Nah, kalau begitu kan bagaimana kita mengatakan ini sejarah historika gitu. Iya, memang kan kekurangan atau beratnya di bidang sejarah itu mendapatkan data-data itu. Jadi wawancara yang pendeta lakukan Wawancara kepada siapa saja tokoh GKPI. Ada kepada Profesor Aritona? Profesor belum, Pak. Oh, sayang sekali kan pendeta GKPI itu. Jangan nanti tulis banyak kami yang gak GKPI konsultasi dengan pendeta GKPI daripada Pak Pendeta. Kan bisa tadi tulisannya nih Pak Pendeta kirim, apakah ini sudah memenuhi nilai-nilai sejarah gereja gitu. Iya, saya pikir kan mulai semester 1 saya suruh konsultasi kepada mana ahli sejarah. Ya, Pak Pendeta lupa ini pasti. Ya, jadi apa yang Pak Pendeta dapatkan melalui penelitian ini? Ada hal yang baru, walaupun nggak sampai novel seperti tulisan doktor. Ini kan S2. Saya pun harus sadar bahwa ini tulisan untuk S2 bukan S3. Ada yang baru kira-kira yang belum pernah ditulis siapa? Di buku mana pun nggak dapat itu. Saya dapat, Pak, ada bahwasanya di
Penyembahan terhadap Allah jangan bukan hanya sebagai rutinitas ataupun sebagai simbolis, tapi harus bisa menjadi kehidupan bagi setiap orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus. Ya. Jadi pendeta tadi akui tata cara penulisan sejarahnya belum jelas ya. Mungkin ada, tapi belum jelas periode dan lain-lain. Itulah diperjelas ya pendeta. Lalu yang kedua, ini akan angket ini. Angket ini untuk meneliti sejarahnya atau meneliti pertumbuhan iman? Pertumbuhan iman. Oh, berarti yang saya pahami, pendeta mau coba menguraikan fakta-fakta sejarah, di satu sisi mendapatkan data-data sejarah dengan metode library, arsip-arsip dan lain-lain, tapi di pihak lain untuk memeriksa pertumbuhan iman berdasarkan sejarah tadi. Begitu ya. Iya. Jadi yang saya lihat lebih banyak ke praktikannya ini. Atau pendeta bisa tunjukkan dan pertahankan bahwa melalui angket ini saya bisa mengatakan bahwa ini sejarah gereja atau sejarah liturgi. Bisa pendeta berikan pernyataan begini, Pak, walaupun saya memakai angket kuantitatif, tapi saya bisa buktikan bahwa ini penulisan sejarah gereja. Bisa? Bagaimana kira-kira penjelasannya? Silakan. Melalui angket Pak, saya juga lakukan beberapa pertanyaan liturgi Pak yang ada di gereja ini Pak. Ya, silakan. Bagaimana saya juga pertanyaan? Ada melalui angket ini dapat sejarah liturgi? Apakah Anda melakukan doa? Apakah Anda setuju? Ada saya lihat. Enggak, dari itu enggak ada. Ya, kalau misalnya ada nggak apa-apa, Pak Pendeta. Tapi kalau nggak ada, Tapi benar bolak-balik yang saya pikirkan tadi bahwa di satu sisi Pak Pendeta mau menguraikan sejarah liturgi sebagai jurusan historika, di sisi lain mau melihat hasil pertumbuhan iman. Itu yang saya lihat. Berarti yang saya lihat ini pendeta berusaha mix research, menggabungkan dua, kualitatif dan kuantitatif. Dan di situ memang kelemahan yang saya lihat ya Pak Pendeta. Kalau sejarah gereja itu jarang pakai angket karena jemaat jarang tahu sejarah, apalagi iya situan pun nggak tahu, apalagi jemaat berbagi saya. Pendeta pun bisa nggak tahu karena nggak mungkin lah tahu di zaman ini wilayah 3 tadi mulai tahun berapa ada wilayah 3 ini? Berarti hanya berapa tahun? Iya kan? Selama ini wilayah selalu mengatakan di Iya, bisa sebelumnya masuk ke sejarah periode sebelum perkembangannya itu. Itu yang saya minta ya Pak Pendeta. Tapi Pak, dari angket saya juga ada sedikit menanyakan kepada warga jemaat melalui angket tentang di halaman 76 ada
Baik, Pak Pendeta. Jadi selamatlah ya Pak Pendeta. Tentu daftar pustaka dan lain-lain dicek ulang lah ya. Kalau kesalahan penulisan nggak banyak. Saya sudah cek, kecuali yang nggak saya nampak ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan. Oh iya, terima kasih Pak Dokter Wijaya tadi kan yang sudah memberikan pertanyaan masukan, dan kita selanjutnya kepada Pak Dokter Mata Siomi 30 maksimal sekali. Saudara temanku, maka apa itu teman? Nabi Nur, Pak Nabi atau Kristen, iya, Thomas Christ. Bapak juga sempat jadi Kristen ya Pak. Bapak sempat ngajar di Yesus Pak. Iya, masih Pak. Tahun 2006 Pak. Oh iya. Nah, pertama apa temanku mengenai metode penulisan pengajian? Coba cek dulu daftar singkatan mana. Gimana Pak? Daftar singkatan. Halaman 80 kan? Udah kan? Daftar singkatan. Udah. Kalau kau perhatikan di sana, daftar singkatan bukan? Coba lihat Roma. Itu apa singkatannya? Titik ya kan? Iya Pak. Kenapa ada tulisan kis dari titik? Lalu bawahnya bilang Korintus titik. Oh ini nggak sama, titik ada tidak. Memang seperti itu. Apanya? Kalau silap ya. Ada yang berbeda Pak. Iya silap. Jadi kalau pakai titik semua, iya kan? Iya Pak. Jangan ada yang pakai titik, ada pakai titik seperti itu, ya kan? Saya bingung nanti mau baca. Bisa kan apa? Tenang dulu ya. Nah, coba lihat halaman 4, tenang dulu. Sampai ini ya, udah kali ya? Udah. Coba lihat dalam kurung itu apa itu? 1 P 29. Ada 2. 1 P ya? 29. Nah, aku lihat dalam singkatan nggak ada P. Ada singkatan ada nggak P? Di dalam singkatan. Nah, jadi kan berarti ada aja nafsi yang kau catat semua kan, dan kau buat. Nah, P itu singkatan apa Pak Fernando? Dari mana Pak ambil? Dari mana Pak ambil singkatan ini? P ini? Bukan kita mau apa yang singkatan Petrus itu P atau yang lain Pak? Nah, ya kan? Kita nggak kita membuat itu kan kan, karena di situ PTL. Jadi coba catat semua. Itu harus dari kita, jangan dari yang lain, ya. Nah, itu dia. Jadi banyak di sini yang waktu sore kesalahan turun di sana. Tapi nggak akan kita itu pas pelan-pelan sama Pak karena buku tandai semua itu, ini semua banyak, ya buku tandai di sini. Kau cek ada kemudian yang perlu kita lihat supaya kita bisa lihat beritanya. Coba lihat halaman 13. Kalau lihat bisa nama yang pertama, 1 Korintus 12. Ya Pak. 1 Korintus 12 ya kan? Satunya itu angka apa? Angka mana atau angka Latin? Satu itu, 1 Korintus itu. Ini yang tercatat itu. Angka Latin kan? Coba buka halaman 18. Dapat halaman 18? Coba lihat di bawah C 1/11/16 itu satunya angka apa? Ah, udah nggak sama kan? Masih konsisten. Kalau Latin lah semua, kalau ini saya lihat tuh, kok berbeda nih, berbeda itu kan? Nggak boleh seperti itu ya, apa ya? Berapa dia? Harus kau lengkapi semua sama. Nah, itu. Nah, kemudian coba lihat halaman 16. Di paling bawah itu ada liturgia, patria, ada apa?
Ada Pak. Kenapa kis itu kau singkat, sedang bawahnya kamu nggak singkat? Ada Pak. Nah, di dalam kurung harus kita singkat. Tetapi kalau di kalimat nanti tulis lengkap, ya, agar semua sama, tidak ada yang berbeda. Bisa apa berlalu? Nah, itu hal-hal yang harus kau perhatikan nanti, ya. Jadi jangan ada yang singkat, ada yang tidak singkat. Itu payah. Baru lihat dari halaman 52. Udah? Itu ada kau tulis bahasa Inggris satu kalimat nampak itu. Ada Pak. Tapi kok nampak nggak mirip? Coba. Ya kan? Coba lihat sekarang kali halaman 23. Oh 25. Nampak? Halaman 25. Halaman 25 nampak yang Udah Pak. coba paling bawah lihat. Mazmur berapa itu? Kau tulis. Mazmur 55:14. Iya Pak. Mas itu kata apa? Hah? Apa? Salah. Salah kan? Iya Pak. Salah. Karena di sebelah kamu bukan mas, apa Pak? MJM ya kan? Nah, jadi udah kau buat di depan ini singkatan ini, tapi waktu di kalimat kau buat yang lain kan Pak? Ini kok nggak konsisten dengan apa yang disebutkan di depan tulis itu kan? Iya Pak. Tidak kami benar dulu ya. Iya Pak. Jadi kita harus konsisten dan semua nampak mas, umum mas, ya kan? Iya. Demikian juga coba di halaman 55. Nampak halaman 55? Ayat yang pertama itu Rom 10:17. Rom itu apa? Sekarang apa itu? Itu nggak itu kau tulis di depan kan? Keren kan? Tapi kenapa kau tulis ini? Jadi nampak dia yang kau katakan di depan ini, tapi di kalimatnya seperti itu. Bisa kau pahami dulu? Itu hal-hal yang perlu kau koreksi untuk perbaikan penulisannya. Cuma satu kau tulis benar mengenai MJM, itu pada halaman 56. Kalau itu kau buatlah masuk MJM. Itu yang pertama, MJM juga 73 sampai 3, ya kan? Baru yang kedua yang nampak sangat nggak pas adalah coba baca yang bersama di halaman 7. Saya baca bersama halaman 7. Kalimat terakhir, penulis mencoba mengajukan hipotesa bahwa jika liturgi dilaksanakan baik maka akan meningkatkan pertumbuhan iman jemaat menghadapi Ya. Iya Pak. jika jika liturgi, ya kan, Iya Pak. dilaksanakan baik, ya kan, Siapa? maka akan meningkatkan apa? Pertumbuhan iman jemaat. Jemaat. Nah, coba buka halaman 67. Baca itu kamu. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengajukan hipotesa yaitu diduga liturgi GKPI dapat berpengaruh dalam membangun pertumbuhan iman jemaat. Bloknya berbeda. Jadi mana membuktikan satu yang nggak pas, ya kan? Di depan ini masih jadi. Nah, ini tampaknya sangat fatal ini. Karena kau kan membuktikan hipotesa, tapi kok beda di depan, beda di belakang begitu kan? Coba dua Pak. Dua Pak. Atau dua orang mengajarkan ini? Belum. Enggak Pak. Sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu jadi berbeda? Paling juga buktikan, nggak pas pula. Ini kan mengundang pertanyaan. Jadi mana yang kau ikuti sekarang? Ini Pak. Di depan. Jika Penulis mencoba mengajukan jika liturgi dilaksanakan baik maka akan meningkatkan pertumbuhan iman jemaat Pak. tapi di kesimpulan berbeda ini dia begini. Ya harus kau ubah itu, kau bilang aja. Ya Pak. Karena kalau diduga GPI berpengaruh membangun, aku juga bertanya, loh kok ngapain juga lagi? Kalau sudah bertahun-tahunnya itu dipraktekkan, itu nggak perlu dipercaya, udah tesis, nggak perlu tesis lagi, sudah jelas ya kan berpengaruh. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya, sehingga kita lihat pas pula ini, saya gitu kan. Nah, bisa berlalu nanti kalau perbaiki ya. Siapa? Nah sekarang aku juga mau melihat hipotesamu ini, yaitu bahwa jika liturgi dilaksanakan baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan iman jemaat. Bagaimana kau lihat pembuktian bahwa liturgi itu dilaksanakan dengan baik dari penelitian yang kau lakukan? Terima kasih Pak. Hmm. Untuk membuktikan itu
di halaman 78. 78 gimana? Apa yang kita buat? Dari halaman 76 juga 76 sampai 78. Ini beberapa pertanyaan tentang pertumbuhan jemaat, di mana ciri-ciri pertumbuhan jemaat, dia kehidupannya mengikuti pola kehidupan Kristus, kemudian mengikuti aturan-aturan, dan juga sebagai pelaksana di dalam liturgi tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan, contohnya Pak, soal bagaimana, apakah ada setuju jika fungsi diri cuma adalah untuk memuji Allah, mengajak hati untuk mengucap syukur, serta menyadari keberadaan Allah. Itu salah satu Pak, karena sebagai dampak dari pertumbuhan iman, dia mampu untuk mengucap syukur. Ya oke, Fernando, ini kan kau bicara tentang pelaksanaan. Coba baca. Jika itu dilaksanakan dengan baik. Jadi saya berbicara tentang pelaksanaan itu di GPI. Apakah telah dilaksanakan dengan maksimal, baik semua? Musiknya, persembahannya, khotbahnya, itu dituliskan, dibicarakan. Aku nggak melihat bagaimana pelaksanaannya yang dari kami dari jemaat. Karena pertanyaan semua aku lihat, apakah kau berdua ini. Dia nggak menginformasi bagaimana pelaksanaan itu di GKPI. Karena itu yang kami putuskan. Jika itu dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan iman jemaat. Ya kan? Nah, ini nggak melihat bagaimana pelaksanaan itu di GKPI dari sudut pengerasaan pengalaman jemaat. Coba saya lihat, dia pertumbuhan. Itu besok. Berapa pegangannya? Sekarang setelah mekar? Dua. Berarti pendeta datang sekali 2 minggu. Pendeta datang cuma sekali 2 minggu. Kalau itu kurang tahu saya lebih bicara di situ Pak. Sebelumnya waktu di situ? Sebelumnya saya sekali seminggu Pak. Seminggu? Ya, untuk ke Pak Jumat. Bagaimana? Iya lah, berarti kan satu Jumat sekali sebulan lah di situ. Iya. Yang korban lainnya setelah itu siapa? Sampai korban ke situ? Magang Pak. Orang magang? Nah itulah, bayangkanlah bagaimana akan dilayani makan. Khotbahnya sekali sebulan. Padahal masalah liturginya. Itu mau kita lihat. Pelaksanaan pemberitaan firman itu, kabar baik itu, bagaimana? Karena yang kau katakan kan, jika liturgi kita dengan baik, aku mau lihat bagaimana pelaksanaan liturgi itu baik. Satu lihat dari khotbahnya, lihat tadi pastor sebulan yang datang. Maaf Pak, saya lupa Pak. Kalau pertanyaan saya selalu hadir Pak. Pertanyaan ibadah minggu ya, kita kan bicara liturgi ibadah minggu ini bukan? Untuk ibadah minggu ada masuk sore Pak. Ada masuk sore Pak. Iyalah, tapi kan dalam seminggu itu 2 hari yang saya layani. iya, tapi enggak tiap minggu kalau situ kan, sekali sebulan kan? Kalau yang sore itu tiap minggu Pak. Tiap minggu? Iya Pak. Itulah sekarang sudah bekerja Pak. Ya itu oke lah saya terima, tapi juga belum menjawab bagaimana kau menggambarkan baiknya pelaksanaan liturgi. Ya kan? Belum menjawab bagaimana baiknya pelaksanaan minggu itu. Bisa kau pahami Fernando? Bisa Pak, saya akan membayar Pak di sini Pak. Ya, Tapi di sini ada beberapa juga Pak yang saya tuliskan. Contoh di halaman 77, apakah Anda setuju bahwa dalam khotbah jemaat diarahkan membangun dalam iman? Ya. Nomor 8, apakah Anda setuju memberikan persembahan merupakan bukti ketaatan kepada Allah? Kemudian 9, apakah Anda setuju mengikuti ibadah merupakan bukti ketaatan kita kepada Tuhan? Kemudian nomor 10, apakah Anda setuju bahwa liturgi kami jemaat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Dan itu juga saya bikin pertanyaan ini sesuai dengan keterangan di bab 2 bahwasanya liturgi itu adalah komunikasi antara Allah dengan manusia yang kemudian manusia yang berbicara kepada Allah melalui liturgi, dan Allah juga menyapa mereka melalui liturgi Pak. Kemudian pertanyaan saya adalah apa indikasi pertumbuhan iman jemaat
yang kau bicarakan di sini? Apa-apanya yang kau teliti pertemuan dengan jemaat Manado? Tentang indikasi yang saya teliti di sini, bagaimana pertama mereka memberikan persembahan mereka, Pak. Kemudian bagaimana mereka mendoakan para pelayannya dan juga para saudara-saudaranya yang memberi bantuan, dan juga di sini aktif berperan dalam kegiatan Pak. Contohnya Pak, di angket nomor 78 di sini, apakah Anda mendoakan rekan sekerja Anda di Semangat? Kemudian apakah Anda selalu mendoakan pasangan Anda? Kemudian apakah Anda mendoakan pendeta Anda? Dan ini juga merupakan indikasi dari pertumbuhan iman Pak. Sangat dalam sempit itu kalau kita lihat mau pertemuan iman ada mengikuti kegiatan sehari-hari seperti itu. Kalau mau bertumbuh iman seperti kita pokoknya lagi itu seperti di sini. Dari semua itu nampak dia bertumbuh iman. Tapi kok hanya mengikuti kegiatan mendoakan aktif di gereja, nampaknya perkataannya bukan seperti itu Pak. Ada juga Pak satu Pak yang pertanyaan yang mengatur dengan pertanyaan Bapak yang di dalam 78 ayat nomor 12, apakah Anda membantu keluarga atau famili orang dalam kesusahan? Nah, ini memang saya melihat belum ada 70% yang melakukannya Pak. Kalau dari jumlah yang saya lihat, ini ada selalu 15, sering 13, kadang-kadang. Jadi untuk sosial mereka ini yang perlu memang masih harus diperhatikan. Adanya pembicarakan di dalam usulmu pelaksanaan liturgi yang lebih baik karena kau meneliti bagaimana usaha liturgi. Ada Pak di halaman 7 Pak. Apa yang mau itu? Adapun saran yang dapat perlu sampaikan kepada gereja adalah satu, tetap menggumuli model peribadatan yang kontekstual agar dapat membentuk jemaat. Kemudian agar seluruh pekerja di KKP memperhatikan unsur-unsur peribadahan agar dapat benar-benar dapat membawa pertumbuhan iman kepada jemaat. Pak, untuk dari gereja Pak. Pada warga jemaat gimana? Pada saran saya ketahui Pak. Ini yang masalah kepada gereja ini kepada siapa? Kepada keluarganya atau kepada pelayannya? Kepada pelayan dan juga jemaat. Tapi pengerjaan yang membuat jalan, iya kan? Iya Pak. Oke Bapak, jadi dari saya, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Dr. Betara Siomi. Selanjutnya saya sendiri. Oke, baik, Bernardo gitu ya. Ini kalau saya tidak salah, kamu ini si Yogiani itu majunya bersama-sama dengan orang Kevin ya? Gitu? Hanya saja karena terburu-buru sehingga pembimbing butuh waktu memeriksa. Saya punya kesan bahwa kamu bukan buat pembimbingnya ya. Tadi kau sudah jelaskan faktor-faktornya, ada mutasi, gitu, tingkat stres meningkat dan seterusnya. Sehingga mungkin gara-gara itu kamu kurang waktu ya, kurang waktu datang pada pembimbingnya. Jujur dulu menjawab. Terima kasih Pak. Sebenarnya ada. Ya, betul kan? Kamu lakukan itu. Tapi begitu pun Bernardo, karena nggak mungkin ini lolos dari pembimbing sedikit. Tetapi solusinya begini. Ini kan seperti kata Pak ahli sejarah gereja yang sudah mulai kan, bungkus tidak sama dengan isinya. Jadi supaya kamu harus capek-capek lagi untuk menambah data. Ini kita rubah aja subjudulmu, ya. Kalau nanti pembimbing setuju ya, suatu kajian praktika saja.
Karena saya praktikan ini seperti kata Pak Mehamid tadi. Kalau sudah dampak nih, dampak liturgi bukan dampak pelaksanaannya. Nanti kalau dampak pelaksanaannya tambah data lagi. Jadi dampak suatu kajian praktika, dampak liturgi GKPI dalam atau terhadap pertumbuhan iman jemaat. Nah, lalu tempatnya langsung aja dibuat, disebutkan 2 resort itu, wilayah 3, kan gitu ya. Jadi resort apa tadi? Atunduhan dan baru di wilayah 3. Karena di isinya nanti yang kita temukan langsung gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita menemukan solusi untuk nanti supaya bungkusnya sama dengan isinya. Karena betul, saya bukan ahli sejarah gereja. Jadi saya menolak untuk menguji ini sebetulnya. Nah, ini bukan bidang saya bilang. Tapi kadang-kadang dosen yang bisa, ya udahlah Pak Jaka. Begitu saya baca, oh ini praktika, ini benar Pak Jaka. Ini bukan ahli praktika itu. Bukan sejarah gereja. Jadi dampak nih. Oke, itu yang pertama ya. Jadi judulnya nanti dirubah saja supaya nanti itu sama dengan bungkus sama dengan isi. Kan begitu dia. Setuju kau? Untuk isinya, judulnya. Karena kalau tadi disebutkan kendala adalah mendapatkan data perkembangan ya liturgi di GKPI. Kalau mau kajian historis, nah kalau kajian praktika udah cukup ini sudah cukup. Tinggal nanti bagaimana diporis di dalam ya. Itu usul saya untuk menyelamatkan tesis ini. Kedua, kenapa saya yakin kamu kurang bimbingan dengan do? Ini di samping saya Pak Ramli. Ini selalu ingatkan kami soal abstrak. Abstrak itu ya biasanya 3 paragraf. 1, mengapa kau pilih judul itu? Kedua, apa metodologi yang kau gunakan? Kan gitu. Lalu ketiga, apa hasilnya? Nah ternyata abstrakmu jauh dari yang biasa Pak Ramli jelaskan sama kami. Coba kau perhatikan isi abstrak itu ya. Kamu menjelaskan apa di sini? Ciri utama. Kau kutip 1 Petrus. Nanti kau perbaiki aja ini. Atau kau selama ini dibimbing nggak mengikuti arahan begini. Nah. Karena ini isinya bukan abstrak ini. Nanti juga total ini ya. Itu 3 bagiannya. Baru yang berikutnya, ya saya senang sih kamu mengutip teori perkembangan iman James Fowler, tapi isinya bukan itu. Kamu kutip aja yang lengkap, iman pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Ada 5 atau 6 tingkatan itu nggak ada di sini ya. Tapi kau kutip dia. Tapi bukan itu yang lengkap kamu kutip. Ada misalnya iman anak-anak. Bisa orang dewasa di secara usia biologis, misalnya umur 40 tahun, iman masih anak-anak. Itu yang dijelaskan oleh James Fowler, stage of faith. Kamu lengkapi aja dia untuk isinya ya. Nah tadi ada pertanyaan kan, dan kau sudah menjawabnya. Ini menyangkut soal metodologi ini. Kalau saya sebenarnya kaget dengan hasil temuan ini, wah ini bagus ini. Bagusnya di mana? Bahwa ternyata positif sekali dampak liturgi GKPI pada pertumbuhan iman jemaat, kan begitu. Hasilnya apa? Pada kategori baik, iya toh. Jadi ini hanya 2 kemungkinan faktor penyebabnya. 1 memang itu betul-betul demikian, atau memang karena nggak valid datamu. Kenapa nggak valid? Alasannya apa? Nah, sekarang kita cek dulu ya. Berapalah jumlah kakak di 2 resort ini? 440. Kalau kita hitung kali 2 berapa lagi? Oke, kalikan 10%. Berapa kau punya responden? Kan tidak sampai 10% kan? Cuma 5%, kurang dari 5% ini. Kemarin saya sebar ada 100 Pak. Yang respon dari yang saya sebar cuma 1. Kalaupun itu ada, kau sebutkan aja di sini soal itu. Karena kan di sini kan populasimu, kau bikin populasi wilayah 3. Kalau itu ukurannya nanti, dia kan cuma 0,14% itu. Padahal bukan itu populasinya. Populasimu di 2 resort itu. Lalu kau jelaskanlah penulis menyebarkan berapa 100 angket yang kembali 41.
Nah 41 itu kan nggak sampai 5% yang kembali, maksud saya. Yang kamu sebarkan 100, dia baru valid kalau misalnya 88. Tapi itulah penjelasanmu kan. Karena penelitian yang kamu lakukan dengan yang saya lakukan soal hal yang mirip-mirip beda. Ini kan menarik ini. Beda. Respon saya 3.000-an respon saya. Kamu 41. Karena bisa aja gini hasilnya baik. Karena yang mengembalikan itu memang kamu sudah baik-baik semua. Hidup rohaninya gitu. Tentu saja baik. Ada juga yang yang di luar dugaan. Ini contoh ini. Saya sebetulnya antara percaya tidak percaya dengan hasil ini. Kita lihat dulu misalnya halaman 78. Coba lihat. 41-nya responden. Iya kan? Tapi yang menjawab, apakah Anda mendoakan pimpinan gerejamu setiap hari? Itu 18 orang. Berapa persen itu? Kan hampir berapa? Kalau dia misalnya 20, mendekati 50% kan? Respon saya 3.000. Lalu yang mendoakan pimpinannya nggak sampai 5%. Nah itu tadi saya bilang, di saat ini benar, kan gitu. Ada nggak ke bawah misalnya jawaban mereka yang asli di situ ada? Coba sini. Ini luar biasa ini GKPI ini kalau gini. Mungkin itu juga menyebabkan barangkali income GKPI lebih besar dari gereja lain kali ya. Karena gaji kalian kan lebih tinggi dari gereja lain kan. Gaji pendeta pertama-tama dibandingkan kami GKPS, nggak tahu sih GKPI atau apa ini. Coba lihat dulu. Sehingga temuanmu ini menarik buat saya ini. Ya asli betul. Jadi menarik ini, saya pikir wah ini hebat sekali ini. Jadi misalnya contoh nih, saya survei langsung aja misalnya 100 di situ jemaat, di situlah sintua, di situlah katakanlah jemaatnya. Tolong dulu angkat tangan. Ini on the spot saya bilang. Siapa yang mendoakan pendeta tiap hari? 100 yang hadir. Udah hebat 3 orang. Kalau ini kamu kan, wih luar biasa sih. Walaupun kemungkinannya kalau makin banyak respondenmu, makin turun angkanya. Kan begitu. Tapi oke, ini anu sebuah kebenaran karena ini sudah ada datanya di situ kan. Nanti datanya itu kalau tinggalkan dulu sama si Bobby, ya. Iya, buat saya menarik temuanmu ini ya. Oke, lanjut dulu ya. Lalu kemudian nanti soal di metodologi perlu ada perubahan. Misalnya. Lokasi penelitian kau rubah. Sebutkan langsung lokasinya itu di resort itu ya. Resort apa itu? Resort yang 2 itu. Lalu kemudian nanti bilang soal metode penelitianmu. Ini metode apa ini sekarang? Kualitatif kah atau kuantitatif atau kombinasi? Supaya itu yang kau sebutkan di sini. Lain yang kau tulis lain isinya. Gitu? Nah, populasi ini berubah ya, bukan lagi 29.760, bukan ini populasimu. Populasimu adalah jemaat dari dua resort itu, dan itu jiwanya besar itu. Kalau dia sampai 440 kali 4 saja bisa jadi berapa ribu gitu. Ya. Bisa saya tahu ya. Memang dari ada 2 sistem yang saya gunakan, dari Google Form sama sistem Alkitab. Yang dari Google Form ada 23 yang paling tepat. Makanya saya langsung terjun ke sana. Apakah yang dari Google Form itu juga saya update ke sini? Oh iya dong. Apakah itu berarti Google Form 23 ini berapa? Tambahkan dong berarti 23 sama 41. Kecuali misalnya, apakah yang sudah menjawab Google Form itu kamu kasih juga yang manual? Ya udah, berarti 23 tambah. Jadi metode untuk pengumpulan data kau sebutkan dong di sini. Saya menggunakan angket dan juga Google Form. Angketnya, tapi nanti hasilnya bisa berubah. Hasilnya berubah. Ya.
Lalu kemudian selanjutnya adalah ini tadi hipotesa di bab 1 itu dihapus ya. Karena hipotesa itu masuk di bab 2. Kalau bikin dua-duanya, itu Pak Batara jeli lihat. Sehingga kalau kita kembali pada judulmu, sebetulnya hipotesa yang lebih cocok itu yang di bab 2 ini. Kan gitu. Kamu mau melihat dampak secara keseluruhan lah dari liturgi itu kepada pertumbuhan iman jemaat. Karena ini bisa nanti juga menjadi bahan perbandingan buat saya. Ini concern saya justru di sini, ya. Walaupun memang masih sedikit sekali responden, sehingga memang validitas itu menjadi persoalan ya. Nah, lampiran nggak ada lampiran bukti penelitianmu ya. Itu saya Bukan ini maksud saya. Bukti penelitian itu bisa ditantangani oleh apa namanya itu guru kuliah. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, berapa persen rupanya kehadiran di GKP secara sinodal ini ya? Jumlah kehadiran kebaktian minggu dewasa. Begitu ya? Maksudnya bahwa di 200, kamu dulu di sana melayani salah satu. Salah satunya ada satu dua Pak. Oke, ya Tanah Jawa itu. Iya, Pak. Oke. Menurut hasil laporan itu ya, bukan pengamatan ya. Menurut hasil laporan di jemaat itu dari resort itu yang hadir rata-rata 75-80%. Itu gedung gereja kapasitasnya berapa resort? Kapasitas untuk di tempat yang saya layani bisa minimal 100 orang. Minimal, maksimal? Maksimal 4. Besar ya. Bisa nggak nanti kalau lampirkan di tesismu ini laporan yang menunjukkan soal tingkat kehadiran itu? Bisa Pak dari buku meeting nanti Pak. Iya itu dia. Misalnya di copy kan, karena itu termasuk tinggi itu. Sementara ini kan lokasinya di pedesaan ini. Kalau di perkotaan barangkali masih masuk di akal ya. Tapi ini saya pikir luar biasa ini. Karena rata-rata tingkat kehadiran termasuk GKPI, seluruh GKPI termasuk GKPI, GKPS atau BP kita memang rata-rata di bawah 45% gitu. Laporan sinodi. Walaupun ada misalnya satu jemaat yang seperti yang kedua atau kayak kami pada bulan misalnya 80%, tapi ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 20% gitu. Di rata-ratakan semua individual 50%. Tapi ini kan luar biasa. Nah, jangan-jangan itu juga yang membuat jawabannya semua bagus-bagus karena sudah bertumbuh hidup rohaninya lewat kehadiran, sehingga mereka punya jam doa ya. Ini luar biasa ini. Lebih bagus dari jam doa pendeta ini yang saya survei. Kau tiap hari mendoakan Evorus nih. Yang betul ini. Hah? Benar ini. Iya. Karena pendeta-pendeta itu sudah tiap hari mendoakan pimpinan. Ini jemaat ini ada berapa orang ini? Wah, luar biasa sebenarnya. Dan mereka jawab dulu juga, itu bukan kau bikin sendiri kan? Tadi saya pikir kau bikin sendiri ini. Oh, asal kau jawab aja, enggak ya? Jujur kau ya. Waduh, sayang kau kurang waktu bimbing Mbak. Karena kau udah tahu bagus banget ini. Artinya apa bisa nanti jemaat tahun 2 itu jadi percontohan apa Fernando? Kan begitu. Kalau sudah sampai segitu presentasinya, kan tinggi. Itu sudah masuk kategori baik. Ya paslah kan hasil temuan itu 75 ke atas, 75 atau 70 ke 80 itu sudah baik. 90 ke 100 sangat baik. Ini kan baik dia, cocok kalau gitu, nyambung dia, tidak bertentangan. Boleh kau tunjukkan bukti kan? Hanya tadi sayang sekali kamu ini. Kau punya potensi, cuman gara-gara persoalan mutasi, kurang waktu kan begitu ya. Penanggung dia. Ya? Perbutuhan dia Betul. Nanti kau perbaiki juga refleksinya. Ya. Coba nanti gambarkan data berapa tingkat kehadiran di resort yang kamu teliti. Berapa rata-rata di
apa ini di sinode, ya kan? Di tinggi sinode masih cuma sekian, refleksikanlah apa yang perlu dibenahi, kan gitu. Kemudian itulah perbaiki dulu, coba kau perhatikan dulu halaman kabel ini kan. Kabel 1 pakai nama ya, kabel 1 di halaman 79. Ini makin menunjukkan memang ya buru-buru lah. Makanya saya bersyukur juga ketika saya dengar informasi Pak Jontor pembimbingmu menunda kamu, kan gitu dia. Karena ini terbukti ada banyak sekali yang perlu diperbaiki ya. Itu bukan halaman 79, diperbaiki semua. Itu halaman 75. Ya, kalau kamu lihat ke dalam. Oke, saya pikir itulah dulu dari saya. Ya, kita kasih waktu kepada pembimbing dulu Pak Ramli, Pak Jeki masing-masing. Silakan kalau ada yang mau ditambah. Ya, terima kasih pada Pak Moderator. Ya, dalam bimbingan kepada Pak Saudara Bernardo, saya sudah sampaikan beberapa catatan sebenarnya yang mendasar karena waktu yang sudah habis, maka saya berikan beberapa solusi waktu itu supaya Bernardo tinggal di Medan untuk menyelesaikan tesis ini dan mengurangi hal-hal yang perlu diperbaiki. Tetapi hingga akhirnya apa yang saya korek-korek semua tidak tampak di tesis ini, sehingga inilah hasilnya. Dan apa boleh buatlah, kita terimalah kan gitu kan. Nah, catatan saya ialah nanti karena ini kan waktu wisuda masih lama sampai bulan September ya. Nah, menurut saya perlulah diberi waktu perbaikan untuk lama ya, bukan hanya 1 bulan 2 bulan lagi untuk Bernardo karena kesibukan dia dalam perpindahan ini. Saya usulkanlah nanti 3 bulan perbaiki bagi dia untuk mencapai tujuan penulisan tesis ini. Apakah nanti tetap mempertahankan kajian historis atau mengubah judul? Nanti rapatlah kami nanti tim penguji ini apakah mengubah atau mempertahankan. Jika mempertahankan terus, maka ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan. Di bab 2 saya sudah selalu minta ini karena kajian sejarah liturgi GKPI harus muncul, bukan sejarah GKPI. Karena sejarah GKPI itu lain ceritanya. Karena judulmu adalah liturgi GKPI, kajian historis, maka liturgi GKPI lah disoroti. Kapan mulai ada liturgi GKPI, kapan diperbaharui, kapan ada model baru, lalu bagaimana dampaknya bagi pertumbuhan iman, itu yang harus tampil di sini. Dan itu sudah sampaikan di awal di beberapa kali pertemuan dengan Bernardo. Karena masih ada waktu banyak ya, kalau masih dipertahankan kajian historisnya. Saya harus menyampaikan itu kajian historisnya tampak di bab 2. Karena bab 2 itu 58 halaman hanya sejarah GKPI itu banyak. Dan definisi-definisi terminologi yang tidak sama sekali menyinggung topik daripada tesis ini. Nah, bagian bab 2 itu sebenarnya teori yang hendak digunakan untuk di bab 4 menganalisis dampak itu. Tapi itu tidak tampak. Bab 3-nya pun hanya 6 halaman. Saya katakan kemarin itu, waduh, gimana kita mau menjelaskan tesis ini kalau hanya 6 halaman bab 3. Nah, dan data-datamu tadi berbeda-beda. Kau edarkan 100 kembali 40, jadi 41, jadi 41 respondennya salah. Respondennya enggak 41. Yang balik itu 41 itu berarti kan itulah hasil. Bukan berarti itu sampel. Lalu kalau 29.760 sampelmu, kalau hanya 10% aja sesuai rumus yang kau tulis itu sudah harus ada 2.976 orang sampelnya. Tapi ini 41. Dari mana angkanya? Kok bisa tiba 41? Kalau tambah tadi 23 Google Form hanya 64, itu pun belum memenuhi syarat. Nah, itu makanya kemarin saya katakan kalau penelitian sejarah itu kan harus kualitatif, bukan kuantitatif.
Tapi karena tulisanmu sudah kuantitatif, supaya terjadilah tesis ujian hari ini, ya saya katakan sinkronkanlah datamu kuantitatif, sehingga dalam ujian tesis nanti tampaklah secara sistematis ya penelitian ini dilaksanakan. Nah kemudian waktu penelitiannya tidak mungkin cukup hanya 2 bulan, Desember 2023 sampai Januari 2024, untuk melihat sebuah dampak. Secara itu tidak bisa diteliti hanya 2 bulan. Ya, menurut saya perlu ditambah itu minimal lah 6 bulan ya, karena tidak mungkin penelitianmu hanya 2 bulan untuk sebuah sejarah. Nah kemudian nanti di bab 3 terlalu sedikit saya katakan, tambahkanlah beberapa informasi di sana soal metodologimu. Kalau dia kuantitatif, tetap kau pertahankan kuantitatif, maka tidak ada wawancara di kuantitatif, angketnya yang ada. Lalu bagaimana kamu menganalisa data yang kau terima, sehingga nanti pembuktian hipotesamu di halaman 67 itu makin jelas dia. Tidak hanya seperti itu, idem ke item apa itu, bukan pembuktian seperti itu. Kemudian apa ini? Kalau persyaratan tesis itu minimal 100 halaman, maksimal 150. Ini masih 94, berarti masih kurang 6 halaman lagi. Usahakan nanti tesis ini 100 halaman, lalu maksimal 150. Lampiran tidak dihitung ya. Ya 150. Tapi lampiran tidak dihitung. Ini sampai ke kepustakaanmu 94. Kemudian yang terakhir ini Turnitin muka 38%. Nah, ketika kita kirim itu ke kamu, seharusnya harus diperbaiki sebelum diuji. Karena layak uji itu di kampus kita sementara masih 35% ke bawah. Tapi nanti di peraturan baru mungkin tidak lagi 35%. Ini terlampau tinggi ini. Harus diturunkan lagi ke 25%. Nah ini ya, jadi menurut saya perlu dah waktu yang banyak ini untuk bernantuk memperbaikinya. Apakah kajiannya tetap? Kalau kajiannya tetap nanti historis, saya usulkan Pak Emil lah untuk membaca, untuk mematangkan ini dalam kajian historis. Tapi kalau untuk kajian historika nanti bolehlah yang lain yang membacanya. Itulah dari saya, Pak Moderator. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Ramli, silakan Pak. Ya, yang pertama dulu, apakah kau bawa tesis sebelumnya yang ada catatan saya? Enggak kau bawa? Di situ kan ada beberapa catatan yang berhubungan dengan semua yang pertanyaan tadi sebetulnya. Kalau itu kau perbaiki, sebenarnya sudah lebih bagusnya tesis ini, tapi kenyataannya nggak kau perbaiki. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak kau perbaiki catatan itu? Padahal kau sudah janji memperbaikinya. Ada beberapa yang sudah saya perbaiki. Ada beberapa yang bisa perbaiki, tapi karena waktu yang tidak mencukupi, ada yang memang. Bukan, kalau pembimbing membuat catatan, semua itu diperbaiki, tidak sebagian-sebagian. Karena kau berjanjinya diperbaiki, maka ditandatangani tesismu ini. Jadi kalau sebagian kau perbaiki, sebagian lagi tidak, tanda tangan itu kan nggak berlaku jadinya. Termasuk seingat saya kemarin itu abstrak ini, ya kan? Ada catatan itu nggak berubah. Kemudian penelitian itu juga sudah saya ajari kau. Kalau harus 41-nya respondenmu, carilah jemaatmu yang sekitar jumlahnya 410, saya bilang. Sudah saya kasih solusi. Kalau yang dari 29.000 nggak mungkin kau meneliti itu. Carilah jemaat. Jadi 2 jemaat di wilayah 3. Jemaat apa saja ada, gue bilang. Oh baguslah kalau ada itulah pakai, gue bilang. Tapi itu harus dirubah di judul depan.
harus disebut jemaatnya itu, jemaat yang dua itu di wilayah 3 Simalungun, jemaat ini dan ini di wilayah 3 Simalungun kan gitu. Kira-kira begitu aku ingat percakapan, tapi karena nggak saya lihat catatannya nggak saya ingat semua itu. Nah, jadi apa yang disarankan pembimbing itu berhubungan dengan hal-hal yang ilmiah itu. Memang itu udah berjalan di sini, cuma kau nggak punya waktu atau bagaimana, nggak menyesuaikannya dengan keadaan di sini. Dan setiap sabda ini memang beda dengan sekolah lain. Kalau di sekolah lain mungkin bisa sedikit-sedikit memaksa, kalau di sini nggak bisa. Ketentuan yang ada di sininya kita ikuti. Apa ketentuan di sini, sepanjang ketentuan di sini kita ikuti, ya kita layak lah. Jadi alumni dari sini kan begitu ya. Nah, jadi saya aneh juga aku rasa kalau saran dari pembimbing nggak dilakukan kan begitu. Oh ya, seperti kata Pak Ramli lah ya, sebelum ini kau serahkan nanti ke pembaca akhir, kau perbaikilah semua masukan-masukan itu, mulai dari awal sampai akhir ya. Saya kira itu aja Pak. Baiklah, kita akan memahami, tapi kita terus sebentar. Kemudian Pak Batarlah keluar dulu sebentar, nanti judisium Pak Kedua. Segala Tuhan kami sampaikan kehadiran yang Maha Pengasih. Hingga pada waktu siang ini kami telah merasakan menjadi jual dari sekutu Bernardo dan kalau berhikmat di dalam pertolongan sehingga sampai sekitar berkati pahami dan berkati tolong. Terima Tuhan syukur kami kepada berkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami syukur kepada-Mu. Amin. Ada ngumpul ke kota cari siapa semua? Saya udah berdua.